Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatu iman, jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum. Ibadah yang sudah kita lakukan tidak hanya belasan kali, tapi juga puluhan kali dalam kehidupan kita. Ikhwatu iman yang saya muliakan, terkait dengan ibadah saum ini, ada sejumlah hal yang sesungguhnya harus kita pertanyakan pada diri kita semua. Kita semua telah melewati begitu banyak Ramadan dalam kehidupan kita. Namun, apakah kemudian Ramadan yang sudah kita tempuh bersama, belasan bahkan puluhan kali itu, apakah kemudian telah mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa? Ramadan itu adalah bulan yang sangat spesial. Oleh sebab itu ia punya banyak nama. Salah satu nama yang sering disebut adalah Syahrus Syam. Dalam bahasa Sunda disebut sebagai Sasih Siam. Satu-satunya bulan dalam penanggalan Hijriah ketika kita semua diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah saum 1 bulan penuh. Untuk tahun ini, insya Allah, saum Ramadan kita bagi sebagian umat Islam akan berjumlah 29 hari dan bagi yang lainnya 30 hari. Saya sampaikan sejak awal agar kemudian nanti jamaah di tempat ini tidak terkaget-kaget apabila menghadapi perbedaan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tanggal Syamsiahnya beda, tanggal Hijriahnya sama. Muhammadiyah nanti akan berlebaran tanggal 1 Syawal, NU, Persis, Matlaul Anwar, PUI dan yang lainnya pun tanggal 1 Syawal. Bedanya hanya Syamsiahnya saja. Kenapa perbedaan itu masih ada? Karena metodologinya masih berbeda. Sahabat-sahabat di Persyarikatan Muhammadiyah mempergunakan konsep wujudul hilal, sementara yang lain mempergunakan konsep imkanur ru'yah. Ketika terjadi perbedaan, ikutilah ilmu, bukan hawa nafsu. Dan kalaulah boleh saya bermohon, jamaah di tempat ini silahkan boleh berdialog, silahkan boleh berdiskusi, tapi biasakan diskusi itu baku hantam argumen, bukan baku hantam sentimen. Ya. Dan karena yang berdialog itu harus baku hantam argumen, maka yang tidak paham tentang hisab dan ru'yah mohon untuk mengundurkan diri dari dialog-dialog yang tidak penting. Kenapa saya sampaikan ini? Karena memang yang paling enak itu melihat orang berilmu lalu kemudian berdialog. Mereka mempergunakan dalil. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu berdialog, maka yang terjadi adalah perdebatan yang tiada ujung. Kamu kenapa 29? Lebih cepat, lebih baik. Kamu kenapa 30? Lebih banyak, tentu lebih berpahala. Bagi yang punya pikiran itu, esok lusa maghrib jadi 2 rakaat, biar lebih cepat,
lalu subuh jadi 3 rakaat biar lebih banyak. Dan yang paling penting, saya tidak ingin di tempat ini ada yang mempergunakan madhab oplosan. Ya. Madhab oplosan adalah berbukanya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut yang lain. Ikhwatu iman yang saya muliakan, perintah ibadah saum itu unik sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah mempergunakan diksi kutiba dan Allah tidak mempergunakan diksi dari variasi kata fardu atau wajib. Sebetulnya Allah bisa saja mempergunakan kosakata ya ayyuhalladzina amanu furidha alaikumussyam atau ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumussyam. Allah gunakan kosakata kutiba yang seakar kata dengan kataba yang artinya menulis. Menulis itu adalah tindakan kreatif yang dilakukan oleh umat manusia, menghubungkan huruf dengan huruf menjadi kata, kata dengan kata menjadi kalimat, kalimat dengan kalimat menjadi paragraf, dan paragraf dengan paragraf menjadi sebuah wacana yang utuh. Artinya, ketika Allah mempergunakan kosakata kutiba, maka harapannya adalah kita semua menyambungkan kebaikan di bulan Ramadan dengan bulan-bulan sebelum dan sesudah bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan masjid ini penuh subuhnya semacam ini, maka sambungkan pada bulan-bulan berikutnya. Kalau kemudian di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah saum kuat luar biasa, maka selepas bulan Ramadan kita pun melaksanakan ibadah-ibadah saum sesuai dengan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman yang saya muliakan, begitu pula dengan kebaikan finansial kita, begitu pula dengan ibadah maliyah kita. Di bulan Ramadan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa kedermawanan itu muncul di tengah-tengah kita. Orang rajin berzakat, orang rajin berinfak, orang rajin bersedekah. Tapi sayangnya ketika saya tanya, ternyata hitungannya masih sangat duniawi. Muslimnya sangat matematis. Pak, kunaon ayeuna mah rajin infak teh? Ustaz atuh da ayeuna mah pahalana dikali 2. Salah? Tentu tidak. Tapi pertanyaannya, apakah kita rela membiarkan orang-orang yatim dan duafa untuk saum selama 11 bulan, lalu kemudian kita paksa terus-terusan berbuka dalam 1 bulan yang kita sebut sebagai Ramadan. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Yang kedua, Ramadan itu disebut sebagai syahrut taqwa. Karena ayat yang tadi ditutup dengan kosakata la'allakum tattaqun, agar kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Saya ingin di tempat ini, kalau kita menemukan kosakata-kosakata yang punya relevansi dengan kehidupan keagamaan, tolong cek maknanya, tolong cek tafsirannya dari Quran dan hadis. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena tak jarang kosakata agama itu dipergunakan untuk sesuatu yang keliru. Ada orang sedang judi, lalu kemudian terjadi razia. Dia tidak tertangkap. Lalu kemudian dia mengatakan, alhamdulillah saya mah judi tapi teka tewa. Ada bapak-bapak berselingkuh. Lalu kemudian ia jalan dengan selingkuhannya di Trans Studio Mall, berpapasan dengan istrinya. Tapi istrinya tidak melihat sang bapak. Sang bapak lalu kemudian mengatakan, alhamdulillah saya mah dilindungi ku Allah. Salingkuh ge teu kapangi. Nggak bisa semacam itu. Gunakan kosakata agama itu secara benar. Siapa yang bertakwa itu? Bapak ibu nggak boleh bikin standarisasi sesuai dengan hawa nafsu. Ustadz itu yang bertakwa itu yang senantiasa memakai pakaian takwa, sebagaimana kemeja yang saya pakai hari ini. Kemeja ini di kita disebut sebagai kemeja takwa. Kerahnya disebut sebagai kerah Chiang I. Kerah Chiang I ini asalnya dari kebudayaan Tionghoa.
sama sekali nggak punya relevansi dengan kehidupan Timur Tengah. Oleh karena itu siapa yang bertakwa itu? Yang bertakwa itu disebut cirinya dalam Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin al-ayah. Minimal 3 deh. 1, tanya. Saum kita apakah mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa? Siapa yang bertakwa itu? Mereka orang-orang yang berderma di kala lapang maupun di kala sempit. Allah, Bapak Ibu, kalau menetapkan sebuah standar, itu pasti pakai standar tinggi. Bayangkan, kalau kemudian orang bertakwa itu adalah mereka yang berderma di kala lapang, maka kita semua yang ada di tempat ini pasti sukses jadi orang takwa. Punya uang, punya aset 3 miliar, lalu kemudian Allah minta 50.000, ringannya luar biasa. Oleh karena itu saya minta kepada pihak Qayyumul Masjid, kalau kita membuka kotak kenceleng, tolong jaga prasangka. Ngelihat uang 1.000 lusuh lalu kemudian mengatakan, ya Allah ini orang kok pelit banget. Udah 1.000 lusuh pula. Padahal Pak, 1.000 dengan 1 miliar secara nominal besar 1 miliar. Tapi dalam konteks berjuang di jalan Allah, cara menghitungnya tidak hanya seperti itu. Entah kenapa, saya kok selalu takjub melihat orang-orang kampung yang jadi buruh tani lepas. Mereka kerja dari pukul 7, selesai pukul 11, bahkan ada yang selesai pukul 4 sore. Macul, mencangkul, sawah milik orang lain. Digajinya cuma 25.000, ditambah dengan makan siang. Dia bawa 25.000 itu ke rumah. Lalu kemudian ia bawa ke masjid. Di masjid, ketua DKM-nya bilang gini, Pak, lampu orang parem, boh lamna tos teu huru. Lalu kemudian dengan ikhlas, dia menyerahkan 15.000 untuk beli lampu. 15.000 dari 25.000 uang yang ia miliki, itu adalah jumlah yang sangat besar. Pertanyaannya, kalau Bapak punya uang 25 miliar, apakah Bapak mau menyerahkan 15 miliar di jalan Allah? Maka dalam beberapa hal, mohon maaf sekali, orang miskin itu jauh lebih dermawan. Dan uniknya, semakin kita kaya, kita semakin memeluk erat harta kekayaan kita. Dulu ada yang gajinya hanya sebatas UMR 2 juta, tapi ia ringan urunan karpet masjid 200.000. Sekarang asetnya 2 miliar. Apakah ia ringan menyerahkan 200 juta? Ini bahan untuk kita tafakuri, agar kemudian kita istiqomah menjadi pribadi yang bertakwa. Berikutnya Ibu dan Bapak, kenapa kita harus berjihad bi amwal? Kenapa kemudian kita harus berderma di kala lapang dan di kala sempit? Maka alasannya, karena dari derma yang kita berikan itu, kita tidak hanya menyucikan harta kita, tapi kita juga menumbuh kembangkan peradaban. Contoh, zakat itu hukumnya wajib, dan ini salah satu ibadah maliyah kita. Perintahnya imperatif sekali. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mohon maaf sekali, perintah zakat itu ambillah, bukan mohonlah. Oleh karena itu nanti saya minta kepada pengurus zakat di masjid ini, Anda tidak boleh menjadi orang yang seperti peminta-minta. Datang ke rumah warga, ibu, bapak, ini mah barangkali saja. Bapak ibu mau menitipkan hartanya di jalan Allah. Ini mah sekali lagi barangkali saja ada keluasan rezeki. Enggak gitu. Karena perintahnya khudh min amwalihim, maka bapak itu harus gagah. Ketuk pintunya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Bapak ibu, hari ini saya akan ambil sebagian dari harta bapak dan ibu atas nama Allah. Insya Allah pantot teh digebrukeun. Duh. Kehet karak we. Jadi pengurus zakat geus gaya.
Tapi saya minta nggak usah lagi ditambah-tambah dengan ancaman. Meskipun ada dalil syar'inya. Ditambah dengan ancaman. Dan apabila bapak dan ibu tidak membayar zakat sesuai dengan sejarah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, maka bapak dan ibu dianggap sebagai musuh Islam dan kami DKM akan memerangi rumah ini. Saya cuma menyampaikan saja betapa zakat itu wajib. Bapak Ibu kalau bayar zakat di tempat ini, doanya tuh sebetulnya pendek yang disyariatkan. Cuma Allahumma sholli alaihim. Tapi saking cintanya pengurus masjid sama Bapak dan Ibu, semua doa dikumpul. Allahumma sholli alaihim, jazakumullahu khairan katsira, Rabbana hablana min azwajina. Semua dibaca. Dan pihak DKM berterima kasih pada Bapak dan Ibu. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu kan suka bayar pajak. Pernah enggak Bapak Ibu bayar pajak kendaraan di Samsat, lalu kemudian petugas Samsatnya berdiri, lalu dengan sangat santun dia mengatakan, terima kasih Bapak dan Ibu telah ikut membangun bangsa dengan pajak yang Bapak dan Ibu berikan. Semoga kehidupan Bapak dan Ibu berkah. Sok itu Tara? Tapi dibayar pajak? Dibayar. Saya lagi ngajarin, sok atuh bayar zakat juga seserius bayar pajak. Bapak Ibu pernah diumumin ku RT RW, Bapak Ibu bagi kendaraannya yang jatuh tempo, mohon segera untuk menghubungi Samsat. Nggak pernah diumumin. Tapi zakat ya Allah, tepira zakat fitrah 2,5 kilo, mani ganeng masjid. Bapak Ibu, ayeuna parantos kaping 28. Anu bade mayar zakat di haturanan. Tahun lalu saya dibikin sakit hati, saya dibikin patah hati dengan sebuah surat yang dikirimkan oleh salah satu unit pengumpulan zakat di salah satu kota kabupaten di Jawa Barat. Tanggal 10 Ramadan saya menemani Pak Ridwan Kamil membayar zakat ke Baznas. Dan tidak hanya beliau, seluruh kepala negara, kepala negara dan seluruh kepala daerah melakukan hal serupa. Dan di saat yang bersamaan, Baznas Jawa Barat berkirim surat ke 27 kota kabupaten tentang besaran zakat fitrah. Uniknya ada yang protes. Kenapa ya berasnya harganya segini? Kan di kami mah segini. Siga anu dahar teh tiap poe bea sungkul. Apa nana ayeuna mah baso ke sudah jadi kebutuhan pokok. Aya ibu-ibu tiap poe teh dahar baso we aya. Entak beuki buleud we siga abi gitu. Tenang Pak, saya lagi bela bapak-bapak ini sebetulnya. Soalnya suka ada yang gini Ustadz itu bapak-bapak kalau nggak merokok itu pasti udah bisa ngasih emas sama istrinya. Maka berhentilah merokok. Saya bilang ibu-ibu juga sama, berhentilah makan bakso. Biar bisa beli emas sendiri. Ibu dan bapak protes. Padahal mohon maaf sekali, kenapa sih mesti protes? Hanya 2,5 kilo. Ditakdirkan harganya 30 ribu per kilo. Emang berapa yang kita keluarkan? Dan zakat fitrah itu adalah zakat dari jiwa kita, nyawa kita, ruh kita. Oleh karena itu sejumlah ulama mengatakan bahwa apabila ibu sedang hamil dan kehamilannya lebih dari 4 bulan, maka janin ibu itu wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Gimana caranya terbebas dari zakat fitrah? Gampang. Meninggallah sebelum tanggal 1 Syawal. Pas tanggal 30 teh maot besok. Selesai. Kenapa ibu dan bapak kita harus bayar zakat? Karena dari zakat, infak, sedekah dan wakaf, dari kedermawanan kita, dari kesalehan kita, dari kemampuan filantropi sosial kita, ternyata tidak hanya menyucikan harta kita, tapi menumbuh kembangkan peradaban. Saya sering mengulang-ulang ini. Universitas tertua di dunia itu enggak di Eropa, enggak di Amerika, tidak di Australia, apalagi di Asia. Universitas tertua di dunia itu adanya di Afrika Utara. Berdiri tahun 859 Masehi
didirikan bukan oleh laki-laki tapi perempuan, namanya Fatimah Al-Fikri. Kapan Eropa punya kampus? Eropa baru punya kampus tahun 1088, namanya Bologna University di Italia. Kita setelah mendirikan Al-Qaruni University di Maroko tahun 970 sampai 973 Masehi, kita bikin kampus namanya Al-Azhar University di Mesir. Dan kerennya, kampus yang berdiri tahun 970 itu sampai tahun 2023 ia menggratiskan kursinya bagi anak-anak terbaik dari seluruh dunia untuk belajar tafaqquh fiddin. Maka di Indonesia kita mengenal begitu banyak lulusan-lulusan Mesir yang kita hormati ilmunya. Ada Prof. Quraisy Shihab, ada Tuan Guru Bajang, ada Ustadz Hanan Attaqi, dan ustadz-ustadz yang lainnya yang dididik di Al-Azhar pulang ke Indonesia menjadi penyebar Islam yang luar biasa. Di Bandung sekolah Islam banyak. Saya sering nanya, ibu kenapa nggak nyokolahin anak ke sekolah tahfidz? Ibu kenapa nggak nyokolahin anak ke sekolah yang berdasarkan Islam? Jawabannya sederhana kok mereka. Bukan nggak mau Ustadz. Saya pilih SD negeri karena SD negeri itu gratis. Sementara SD-SD Islam itu kebanyakan pintunya nggak bisa diketuk dari keluarga orang yang tidak berpunya. Ibu dan Bapak, dulu saya pernah punya semacam mimpi bahwa seharusnya kita harus mendirikan lembaga pendidikan yang murah tapi berkualitas. Dan hal tersebut itu dikritik habis oleh guru saya Utomo Dananjaya. Mas Tom ngobrol gini sama saya, Tan, kamu tuh kayak orang sinting. Bagaimana mungkin ada sebuah pendidikan yang berkualitas tapi dia murah? Pendidikan berkualitas itu pasti mahal. Tapi yang harus kamu pikirkan, mahal itu seharusnya ditanggung renteng sama orang-orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak 8 tahun yang lalu saya mendirikan sekolah berbasis literasi dan hafalan Quran di Cileunyi. Kami membuka pintunya bagi keluarga mana saja, bagi anak bahkan dengan kehususan, agar kemudian sekolah itu bisa dinikmati oleh siapapun. Kami tak pernah mengadakan ujian saringan masuk. Yang terpenting orang yang pertama mendaftar, maka ia orang yang kami terima. Sempat sih agak goyah beberapa tahun yang lalu, salah satu anggota yayasan ngobrol gini, Ustadz, kita itu berat keuangan kita. Kalau kemudian ada orang tidak mampu sekolah di tempat kita, lalu kemudian mereka nggak bayar SPP. Saya bilang, Allah itu pasti bakal nolong kita. Alhamdulillah sekarang sudah ada 2 lulusan, dan sampai sekarang sekolah itu masih berjalan. Oleh sebab itu saya doakan, sekarang tempat ini jadi masjid, mudah-mudahan besok punya TPA, besok lusa punya TK, besok lusa punya SD, mudah-mudahan suatu saat nanti ada Adipura Islamic University yang didirikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau punya cita-cita mah harus tinggi ya. Cita-cita dengan ukur ngelegaan masjid. Gak usah lega ya, kan nanti mah ini juga lega lagi ya. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Kedua, wal kadhiminal ghaidha. Kalau kita saumnya sukses, maka kemudian kita akan tumbuh menjadi generasi yang tidak lekas marah. Orang bertakwa itu enggak pemarah. Rasul berulang kali mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan kamu jadi pemarah, maka surga menjadi tempat berpulang untukmu. Maka jangan jadi pemarah. Sekarang ini umat ini kadang digoda. Kalaupun tidak saya sebut diprovokasi oleh statement-statement yang memang bikin kepala agak pening, tapi sekaligus kadang menggelikan. Saya kasih contoh. Ibu-ibu protes kemarin itu. Ustadz, kenapa ya ada ibu mengatakan bahwa kenapa sih sekarang itu ibu-ibu tuh rajin ke pengajian? Keluarganya diurus siapa? Itu gimana Ustadz responnya? Saya bilang enggak usah marah. Kita tuh enggak bisa
mengurus mulut orang. Kita tuh nggak bisa mengatur mulut orang. Yang bisa kita atur itu telinga kita dibuka untuk mendengarkan siapa. Nggak usah jadi marah. Sing ponok sia umurna, nggak usah. Yang harus dilakukan apa? Kita introspeksi, bener nggak itu? Kalau bener, perbaiki. Bahkan yang keren itu, buktikan. Bu, nun sewu. Saya rajin ngaji, Bu. Sepekan 4 kali saya ngaji. Tapi suami saya urus dengan baik. Anak-anak saya didik dengan baik. Sehingga kemudian mereka menjadi anak-anak yang tergolong generasi prestatif. Kita jawab kritikan itu dengan amalnya. Kemarin, 2 hari yang lalu tiba-tiba muncul surat edaran bahwa nggak boleh buka bersama, tapi untuk pejabat ya. Dan ASN. Kalau bapak-bapak di sini kan bukan pejabat nampaknya. Jadi yang bukan pejabat nggak usah juga jadi repot. Kayak ibu-ibu, Ustaz kumaha itu bisa buka bersama. Ibu pejabat sanes, sanes. Ayolah agak santai Pak, Bu. Santai. Kemarin saya diundang oleh Bio Farma Group, holding BUMN yang membawahi Kimia Farma, Indo Farma, Bio Farma, dan satu lagi ada industri nuklir Indonesia. Saya diminta untuk menyampaikan tausiah di hadapan Pak Anesti Bashir, Dirut Utama Bio Farma Group, dan Pak Tanri Abeng. Kebetulan beliau komisaris utama. Saya diminta menyampaikan tausiah pukul 5. Saya selesaikan itu hanya sampai pukul 5:30. Pak Dirut lalu kemudian berdiri. Ustadz kenapa pendek? Saya bilang karena saya sekarang ngaji di BUMN. Teman-teman di sini termasuk pejabat negara. Oleh karena itu saya sengaja mempercepat agar tidak kita melewati waktu buka bersama. Ustadz kenapa takut? Enggak takut, tapi kan Anda yang takut nanti dikritik sama Erick Thohir, saya bilang. Dan saya katakan, negeri ini nggak bisa nolak buka bersama, Pak. Karena kita tiap hari buka bersama. Kan sama-sama maghrib kita berbuka. Masing-masing. Nah apa-apa ya. Ibu-ibu teh protes, bapak-bapak teh protes. Atuh Ustaz kenapa ya? Padahal kemarin konser Blackpink boleh. Pak Presiden hadir di acara konser Dewa. Kenapa kalau buka bersama nggak boleh? Saya jawab, jangan tanya saya, tanya Pak Presiden. Jadi Bu ingat ya, Ustadz itu jangan ditanya macam-macam. Bukan Ustadz yang bikin surat edaran itu, jangan nanya sama saya. Bapak Ibu berkirim surat ke istana, itu adil namanya. Akhirnya banyak Ustadz itu ditangkap gara-gara pertanyaan jamaah. Jadi santai ya, gak usah jadi pemarah. Jangan jadi pemarah. Pak, Bu, kenapa sih gak boleh jadi pemarah? Karena pemarah itu selalu mempermalukan diri. Saya jamin itu. Ingat gak dengan anak yang kemudian beres ujian matematika? Beres ujian matematika, nilainya jelek. Hanya 5,5, hanya 5,5. Dia lalu kemudian pulang dengan lesu. Dia mengatakan salam, assalamualaikum. Ibunya lalu kemudian menyembul dari balik pintu. Dia tubruk ibunya, dia peluk ibunya lalu kemudian dia minta maaf. Mama, kenapa nak? Hapunten, kunaon? Namanya abdi tos ujian matematika. Terus abdi penteunang ngukur 5,5. Ibunya marah, kalau marah jadi amnesia. Ari maneh anak saha? Anaknya nggak ngerti, itu tuh pertanyaan retorik atau question tag, pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Anaknya karena digituin sama ibunya, ari maneh anak saha? Oleh anaknya dijawab, pan anak sia. Tenang ya, ini cuma diskusi manehnya itu. Jadi saya nggak bakalan di DM, santai. Pan anak sia. Ibu tahu, bapak tahu, anak dibentak, matanya basah, hatinya patah.
Kalau matanya basah, selesai urusan dengan menyusut air matanya. Tapi kalau hatinya patah, itu sulit untuk disembuhkan. Anak itu sakit hatinya, patah hatinya. Pas lebaran dia ketemu dengan kakeknya, dipeluk kakeknya, lalu kemudian dia minta maaf karena ia takut dilaporkan oleh ibunya pada kakeknya. Aki hapunten abdi, kunaon baga? Abdi kamari ujian matematika. Terus punten abdi 5,5. Oleh kakeknya dipeluk, dicium, dikasih uang 100.000. Aki nah teh diseselan. Inung maneh mah baheula punten opat. Akhirnya tiap lewat ibunya punten opat. Oleh karena itu saya mohon Bapak dan Ibu sebelum mengkritik anak, tolong cek nilai rapot masing-masing di masa lalu. Itu adil namanya. Jangan jadi pemarah. Ya. Termasuk Bapak Ibu dan Ketua DKM. Siapa Ketua DKM? Mana Ketua DKM-nya? Nah, ini fatwa ya buat Ketua DKM. Ketua DKM itu jangan sok keren. Baru Ramadan hari pertama sudah berdiri dengan gagah. Lalu kemudian dia memberikan semacam pengumuman. Ibu dan Bapak yang saya muliakan. Bagi ibu dan bapak yang membawa anak kecil, mohon anak-anaknya untuk diamankan. Itu sejak kapan anak kita korupsi? Kok harus diamankan? Itu Ketua DKM yang ngumumin gitu. Dulu waktu jadi anak-anak, itu nakalnya lebih daripada anak-anak di sini. Pak, Bu, di Turki sejak 6 tahun yang lalu saya mendapatkan informasi ini dari pondok penghafal Quran di Turki, salah satu pondok penghafal Quran terbesar di Turki, namanya Sulaimaniye. Guru-guru di Sulaimaniye itu lalu kemudian datang ke masjid-masjid, mendidik para qoyimul masjid agar kemudian membangun masjid yang ramah sama anak. Bapak Ibu kalau datang ke Turki dan ke masjid-masjid yang dibimbing oleh pondok pentahfidzan Quran Sulaimaniye, maka kemudian mereka selalu menyediakan kids corner di masjid. Anak ke masjid itu bukan buat sholat, Pak. Anak ke masjid itu buat main, tapi di masjid. Kenapa? Agar anak-anak merasa nyaman di dalam masjid. Anak-anak itu, Pak, datang ke masjid saja itu harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Dan cara mendisiplinkan anak-anak dengan mendisiplinkan orang dewasa tentu berbeda. Ya Allah, ini mah ada anak-anak budak umur 4 tahun, 5 tahun lompatan, serepet ke taraweh teh. Serepet. Bapak-bapak teh kieu pas ngaliwat, tak di sliding tackle. Gubrak. Pas labu teh hakan sia. Keesokan harinya anak itu diajak ke masjid. Nak, ke masjid yuk. Nggak mau. Kenapa? Ada sliding tackle. Nggak boleh. Itu orang yang melakukan sliding tackle sama anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun. Dia nggak ngerti betapa guru mulia kita, betapa panutan kita, betapa uswah kita, betapa teladan kita memuliakan anak-anak di masjid. Nabi ketika sholat, itu Hasan dan Husain, itu lalu kemudian ketika Nabi sujud, mereka mendekat pada kakeknya. Kenapa? Dalam persepsi anak-anak itu, kakeknya lagi ngajak mereka berdua untuk main kuda-kuda. Bapak Ibu tahu nggak salah satu proses pembelajaran kita akan diri Nabi yang kadang kita lupakan. Nabi itu selalu dipersepsi sebagai juru dakwah dan pemimpin perang. Banyak dari kita lupa mengajarkan bahwa Nabi juga adalah seorang suami, seorang ayah, dan seorang kakek. Nabi itu kakek yang baik, Pak. Nabi itu ayah yang baik. Nabi kalau ketemu dengan Fatimah Az-Zahra waktu kecil, dia peluk Fatimah Az-Zahra lalu kemudian dia lempar ke atas. Lalu kemudian dia tangkap kembali. Fatimah itu sampai tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Ia diberikan kemanjaan yang luar biasa oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau orang Sunda atau orang manapun itu, bapak-bapak dan ibu-ibu suka memainkan itu, bapak ibu itu sedang menjalankan sunnah.
pegang anak, dilempar ke atas, ditangkap, itu sunnah. Tapi kalau dilempar ke atas lalu kemudian tak ditangkap, itu kejahatan. Nabi sedang sujud, Hasan Husain lalu kemudian mendekat ke arah Nabi lalu naik. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memperpanjang sujudnya. Kenapa? Dia ingin bikin happy kedua cucu. Karena terlalu lama, akhirnya Nabi berdiri. Apakah anaknya lalu kemudian cucunya di smackdown? Enggak. Cucunya lalu kemudian dipeluk. Disitulah kita belajar tata cara sholat sambil menggendong anak. Jadi di masjid ini pun kayak gitu. Anak macam gini nih, siapa namanya? Siapa? Dean. Umurnya berapa tahun? 9. Anak-anak 9 tahun ini agak lumayan. Dean ini baik, dari tadi menatap saya. Yang dia pikirin apa? Cuma satu. Ya iraha geus nanya. Boleh nggak gitu? Dehan boleh. Tapi kalau di sini ada bapak-bapak usianya 50 tahun, ngaji baru 15 menit, imajinasinya sudah kayak gitu. Bapak balik lagi jadi anak-anak. Saya dulu kalau taraweh itu selalu memilih saf paling belakang. Kenapa? Depan sedikit diporosotkan sarung. Kenapa pilih paling belakang? Ameh merosotkan batur. Sekarang saya sekali jadi imam. Apa saya melakukan hal yang sama? Enggak. Saya mulai benar sholat pada usia kurang lebih 10-11 tahun. Kita butuh waktu untuk jadi orang benar, Pak. Jadi Bapak Ibu jangan jadi pemarah ya. Anak sholat, hayah we, karena kaca tek ya, deg. Udah, biarin aja. Kalau sudah terlalu kenceng baru kemudian Bapak peluk. Anak lari-larian di masjid, nggak apa-apa. Anak buka bersama di masjid, muliakan mereka. Iya mah ya Allah menigeuleih ka bapak-bapak, lamun buka bersama teh bapak-bapak heula nu mawa bala-bala teh. Barudak mangke cenah paneuri, ya Allah teh. Eta teh budak heula, Pak, karak Bapak. Bapak mah diajar puasana ge tiba heula. Ieu bapak-bapak teh ngabagi kabeh. Anak-anak teh. Ada yang ngomong, "Lah, bapak-bapak heula, ya Allah." Aduh. Mun aya bapak-bapak kitu mah karungan we, karungan. Manjakan mereka. Ya. Bahkan kalau ada anak sudah SMA, biasakan, tawarkan mereka untuk jadi imam. Bacaannya nggak sempurna nggak apa-apa, kita bersabar atas bacaan yang kurang. Kenapa? Karena mungkin esok lusa kita sudah tidak ada. Masjid ini tetap butuh imam. Ya. Masjid ini tetap butuh imam. Sekarang imam di masjid saya semuanya kurang dari 20 tahun. Kebanyakan usianya 17 sampai 19 tahun. Aya nu nikmat, eta merasa nikmat sendiri gitu nya baca suratnya paranyang we gitu. Geus kitu teh nini teh protes ka abdi. Ustaz atuh da ustaz mah budak mora jadi imam, jadi lila. Oh gitu Bu, dah saya kritik anak-anak tong panjang teuing. Besok lusa ada tuh yang berani anak. Al-Kautsar itu dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Sah nggak satu ayat? Sah. Yang nggak sah itu satu ayat tapi mutasyabihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Sah deh? Enggak. Karena satu ayat itu sebetulnya proses mentarbiyah jamaah. Jadi sebetulnya surat itu harusnya itu disesuaikan dengan kebutuhan jamaah di tempat itu. Maka di zaman Nabi ada orang tiap sholat bacaannya terus-terusan Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas? Karena di lingkungannya itu masih banyak orang yang menyembah pohon. Jadi kalau di tempat ini ada orang tiap sholat baca Al-Ikhlas, itu menunjukkan orang sini masih banyak yang menyembah pohon. Insya Allahnya isuk pagi itu mau ayah Al-Ikhlas. Tiap mau Al-Ikhlas saya ingat, alah cek Ustaz Tatan. Oke. Berikutnya wal afina anin nas.
Kalau kita saumnya sukses, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang pemaaf. Kita punya ruang pemakluman dan pemaafan yang luas dalam hati kita. Gimana caranya kita mudah memaafkan kekeliruan orang lain? Kita sadar bahwa kita memang didesain tidak sesempurna malaikat. Kita didesain jadi manusia yang kadang lupa dan melakukan dosa. Oleh karena itu kalau ada orang lain melakukan dosa, kita maklumi. Karena itu nature-nya, karena itu alamiahnya. Ya. Saya ingin tanya, bapak-bapak paling banyak dosa sama siapa, Pak? Istri. Istri siapa, Pak? Istri bapak. Saya itu kadang yang kayak gini, Bu, itu Bu, harus tegas sama bapak-bapak itu. Saya katakan begini, bapak-bapak sodakoh terbaik itu sama istri. Harus saya tanya, istri siapa, Pak? Istri bapak, Pak. Di mari ke pemajikan batur bager. Di kantor tak ada sekretaris. Pas waktu lunch deh. Udah lunch belum? Belum, Pak. Ayo makan. Di mana, Pak? Ada bakso enak sekarang di Jalan Burangrang misalnya. Tuh ya, jamaah ini mah Ustaz ngobrol gitu teh endorse. Makan bakso di situ. Ya Allah, kalau sama sekretaris, ayo makan bakso. Setelah itu, minumnya mau apa? Mau jus ini? Udah dikasih jus. Jangan lupa tuh air mineralnya, biar enak. Semua ditawarkan. Nah, rijeng pemajikan. Beres ngaji kata pemajikan ini, Pak, hoyong bakso. Ayo, tapi setengahnya. Bu, kalau suami ibu kayak gitu, saran saya tukar tambah saja, Bu. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya di sini mah baik sama istri ya. Nah, kebanyakan, Pak, dosa kita itu sama pasangan. Ibu juga sama, Bu. Ibu juga paling banyak dosa itu sama bapak. Ibu tahu, perempuan itu dimuliakan luar biasa dalam Islam. Saya dan bapak-bapak masuk surga itu hanya boleh pilih salah satu pintu. Kita saumnya beres, kita masuk pintu Ar-Rayyan. Ibu boleh masuk memilih pintu manapun. Syaratnya pun sederhana. Sholat 5 waktu, nggak disebut tuh sholat sunnah. Saum 1 bulan, itu saum Ramadan. Taat pada suami. Dari 3 itu mana yang paling sulit? Tuh, si bapak ini langsung nggak jawab, taat pada suami. Aduh. Udah sok aneh jamaah teh ditanya bapak-bapak nu nggak jawab, ibu-ibu nu ditanya ibu-ibu nu nggak jawab bapak-bapak. Ibu tahu, Bu? Ibu tuh kalau bapak misalkan gini, "Ma, hoyong teh manis." Ibu bawa teh manis sambil tersenyum. Itu jalan surga bagi ibu. Hanya sekedar membawa teh manis. Teh manis yang disajikan secara baik itu akan terasa manis. Tapi teh manis yang ibu bawa dalam posisi air muka ibu sepatnya luar biasa, itu pahitnya luar biasa, Bu. Cek bapak-bapak teh manis mah manis, karena teh banget nu kayak gitu. Jaga ya, Bu ya, jaga. Nah, Pak, Bu, oleh karena itu saya minta biasakan saling memaafkan ya. Saling memaafkan. Kapan waktu terbaik meminta maaf? Mohon maaf ya, saya itu suka gini ya. Saya kalau ada lihat suami istri pas lebaran itu nangis, maaf-maafan. Saya nggak takjub. Biasa. Bahkan geuleuh, Pak. Saya suka gini ya. Ya Allah, si eta sigana silih hampurana ngan lebaran nunggu matakna bari ceurik. Kan yang terbiasa minta maaf sebelum tidur mah pas lebaran teh biasa we. Mah, maafin papa ya. Iya, selesai. Iya mah ya Allah mah didramatisirnya. Nah darakku gitu. Terus berjalan sambil jongkok, terus dipeluk, ya Allah. Saya pikir itu lebih penting buat konten ketimbang buat malaikat. Kecuali kalau sama yang jauh. Kalau senior citizen, untuk tidak menyebutkan tua gitu. Kalau orang-orang yang sudah sepuh, cucunya datang dari jauh segala macam wajar. Udah jarang ketemu.
Tapi kalau bapak ibu mah sebelum tidur tolong minta maaf. Biasakan. Jangan menyimpan masalah melintasi malam. Kenapa? Kumaha lamun bapak teh keur ngamek bobo tuluy maut. Ai bapak sok ngemut, bapak bakal maut? Hah? Aneh saya itu. Adam Air jatuh. Orang-orang takut naik pesawat. Saya mau tanya, lebih banyak mana? Orang yang mati di pesawat dengan orang yang mati di tempat tidur? Tempat tidur. Tapi kenapa nggak pernah takut dengan tempat tidur? Bahkan mani resep komo bulan Ramadan dengan satu dalil umum. Ustadz, tidurnya orang yang saum itu ibadah. Dan saya perlu kuatkan ya, tanpa bapak ibu saum pun tidur itu ibadah. Asal niatnya benar. Bu, bapak kalau jam 8 sudah tidur, ibu harus bahagia. Bapak itu sedang beribadah. Karena ibadah itu maknanya, salah satu maknanya adalah tarkul maksiat. Menghindarkan diri dari maksiat. Ketika sebagian bapak-bapak sedang ke tempat pijit plus-plus, sedang ke tempat karaoke yang tidak jelas, ke dunia malam yang gak jelas, suami ibu beres isya tidur. Bahagia. Pas liburan, yang lain berlibur, suami ibu tidur. Ibu teh harus bersyukur, ya Allah. Mani lucu ya salaki. Batur liburan ya sare. Hati-hati Bu, jangan-jangan suami ibu itu paham betul agama. Pak, kenapa Pak batur maka Pangandaran? Seueur cangcut cukup. Mohon maaf ya, dan saya sulit nyari padanan katanya. Ibu harusnya bersyukur, ya Allah punya suami soleh begini, ya Allah. Pak, kenapa yang lain liburan atau enggak ke Pangandaran juga Pak, kita shopping. Lalu dengan gagah dia mengatakan, Mama tahu Ibnu Taimiyah ketika masuk ke pasar, tentu masuk juga di dalam konteks ini pasar swalaya dan mall. Sampai Ibnu Taimiyah berdoa, ya Allah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena di situ banyak godaan. Ibu ngerasa nggak sih kalau masuk mall itu banyak godaan? Cing, sok jujur kak ibu. Kerudung ibu seberiji sok. Ada yang punya kerudung hanya 7? Hah? Nggak ada kan? Nggak ada yang hanya 7? Pasti lebih. Sekali pakai kerudung berapa Bu? 1. Tapi eta ya Allah, tiap ayah hijab es meuli deui. Ada setan nggak di situ? Wah. Makanya ya kalau bapak jarang ngajak ibu ke mall, bapaknya soleh. Tenang Pak, hidup soleh. Tapi bapak-bapak juga insya Allah di tempat ini tahu bahwa infak terbaik itu sama istri. Ya Pak. Jadi bapak kalau membelanjai istri itu pahala yang luar biasa. Ya, rajin-rajin belanja, tapi pas belanja bapak-bapak ini harus memberikan pengawasan melekat pada ibu-ibu, biar setan tidak banyak masuk. Ya, nanti pas Lebaran bapak ibu kalau datang ke toko tuh ibu itu dipegang dengan erat, ya, sebagai bentuk cinta kasih dan perlindungan atas rekening kita Pak. Khotiman yang saya muliakan, syahrul siam, syahrul taqwa, dan yang terakhir syahrul tarbiyah. Ya. Kita itu Ramadan itu harus jadi bulan pendidikan. Mata pelajarannya cuma 2, 1 belajar sabar, 2 belajar syukur. Sabar itu kata Syekh Utsaimin, beliau adalah guru besar di Universitas Islam Madinah. Beliau menyampaikan sabar itu ada 3. 1 sabar dalam ketaatan. Jadi kalau ketaatan itu Bapak Ibu mesti sabar ya. Tadi imam itu nyaman sekali memimpin sholat. Rakaat pertama agak panjang, rakaat kedua agak pendek. Saya agak khawatir imam ini nampak takut diteror oleh bapak dan ibu, sehingga pada rakaat kedua pilih surat agak pendek. Padahal waktu di surat pertama itu keren banget. Dan syariat sholat subuh itu kita hanya selesai ketika
punggung kita sudah terasa hangat. Saking lama berdiri dan ruku. Ya. Jadi untuk imam tadi luar biasa ya. Bersyukur masjid ini punya imam yang keren. Nah, imam yang keren ini harus kita dorong dengan kemampuan kita berdiri dalam durasi yang lama. Iya mah ya Allah, tekaup imam panjang, siganu bogoh ibu-ibu. Jangan ya. Imam nang ora kene kalah kamali ka tukang, ada apa atuh beb? Coba kan bahaya salat itu. Cek ibu-ibu teh panjang teuing lain bupa bebeb. Ustad can tamat ngaji hayeun we jamaah teh amin, amin, amin. Ta eta teh henteu sabar dalam ketaatan. Termasuk Bapak Ibu, ini permohonan saya terutama buat bapak-bapak. Pak, kalau buka jam 6, Bapak ke meja makan itu jam 6 kurang 2 atau jam 6 kurang 1. Jangan kalah sama anak-anak. Anak-anak mah ya Allah barudak masih lompatan di jalan. Ieu mah bapak-bapak jam 6 kurang 1 kolak geus ditunda. Bala-bala di dieu, cireng di dieu, terus diambelan hiji-hiji. Ya. Sabar ya, sabar. Berikutnya sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Maksiat itu kalau ada orang bermaksiat kita sabar. Sabar itu bukan membiarkan dia, bukan. Tapi kita membenahi dia dengan cara yang ma'ruf. Karena dalam Islam amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf. Bangunin anak buat sahur itu bagus, tapi pakai tangan, pakai pelukan. Bahkan membangunkan suami buat tahajud di hari-hari yang lain, ikutin tuh. Dulu waktu saya SMA gitu, itu ada iklan kopi. Menyeduh kopi, disimpan di pinggir kasur, lalu kemudian aromanya tercium. Bapak-bapak nanti langsung gini, bagus, Ibu lakukan itu ya. Kalau ada pertanyaan, Ustadz gimana kalau nggak bangun? Kunaonnya Islam teh jadi kasar kieu. Kalau nggak banyurkeun ulah Pak, aduh. Dakwah itu mengajak bukan ngejek Pak. Jangan. Saya datang sama istri saya ya. Istri saya ikut Bu itu di belakang. Mi, dadah sama ibu. Itu istri saya. Jadi kalau saya jalan tidak dengan yang itu, berarti itu ponakan saya. Aman kan Pak? Aman. Istri saya bangunin keempat anak saya itu sama caranya. Sejak dulu Adfar, anak saya yang pertama yang kini kuliah di Jogja, itu sama, dipeluk. Terus we diciuman budak. Bangun, diciumin sampai bangun. Nggak ada bentakan, nggak ada pukulan. Sehingga yang dikenang dalam hidupnya adalah saya dicium Umi untuk bangun melaksanakan ibadah. Saya mau tanya, di masjid ini ada tadarus Quran nggak, ibu-ibu? Ada. Tiap subuh kan? Ada gurunya. Cukup satu gurunya. Cukup satu. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena sering tadarus itu jadi mengintimidasi orang yang baru belajar ngaji. Yang ngaji 20 ibu-ibu, gurunya satu, jadi 21. Yang ini baca nun mati menghadapi kaf, tengah hiung. Enggak ikhfa. Harusnya in kuntum, tapi lalu kemudian dia bilang in kuntum. Eta kabehanana ngobrol, ikhfa. Bukan hanya guru tapi kabeh eta meniraing ikhfa. Saya mau tanya, kira-kira ibu itu merasa terintimidasi enggak? Merasa. Sama bapak-bapak juga. Ada yang waktu Ramadan jadi rajin ke masjid. Tolong air muka bapak enggak berubah. Ya manikir. Si etanya kajian sholat pas Ramadan ukul heueuh. Cek nu diigiran teh. Biasa nama eueuhnya di masjid. Jangan gitu. Cik saya mau nanya, ai bapak-bapak teh hayang namahan jamaah, hayang ngurangan jamaah. Lamun hayang namahan jamaah tong sakit ngomong. Ayo dipelongkeun kieu. Anjir, coba milu buka bersama. Cek ketua DKM teh kieu, saya wae ketua bala-bala ngan ukur hiji setan dua. Jangan. Bahkan saya bilang termasuk orang yang gak taraweh, gak usah bapak komentar macam-macam.
Si eta Islam lainnya, soalnya taraweh. Jangan gitu. Bapak kan itu pertanyaan nggak penting. Bapak tahu dia muslim. Tapi kalau dia ditakdirkan harus kerja tiap malam, kita nggak boleh maksa dia buat sholat. Kenapa saya bilang gitu? Rasul ketemu dengan tukang pemecah batu. Tangannya berdarah. Kerjanya di gunung batu. Lalu kemudian dia ketika bertemu dengan Nabi, dia katakan kepada Nabi, ya Rasul, saya nggak bisa sahur karena pekerjaan saya berat. Nabi lalu kemudian memegang tangannya dan mencium tangannya yang kapalan dan penuh dengan darah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, kamu tahu, aku bersaksi bahwa tangan ini adalah tangan yang diharamkan untuk masuk neraka karena kamu sedang berikhtiar mencari rezeki dari jalan yang halal. Nikmat jadi muslim itu kalau senantiasa mengedepankan husnudzon. Jadi husnudzon ya. Jadi guru ngaji ya makir. Ingat ya, bahasa Arab itu salah syakal jadi beda maknanya. Salah huruf jadi beda maknanya. Kalau beda maknanya maka dosa. Kira-kira kalau gitu orang mau belajar Quran? Jangan gitu. Jangan mengancam. Belajarlah. Kalau kamu salah, Allah akan menghitung. Kamu adalah orang yang sedang berikhtiar untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keren. Ya. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, yang terakhir, kita harus sabar dalam menghadapi musibah, ya. Kalau sakit sabar ya, Pak ya, sabar. Kenal Nabi Ayub? Dalam proses belajar mengajar yang baik, kalau guru bertanya, murid menjawab. Saya kenal Nabi Ayub. Tahu Nabi Ayub? Nah gitu dong. Cuma ditanya repet, jadi bingung kau. Daki ya bapak-bapak tuh. Aing nggak jawab kenal, bisa ditanya aja. Kenal Nabi Ayub? Tahu ya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nabi yang punya penyakit apa? Penyakit kulit ya, penyakit kusta. Sejak usia berapa tahun? Ini keren jawaban. Sekitar. Saya harus jelaskan ini sedikit ya, karena banyak orang yang salah. Ada anak muda saya tanya, kenal Nabi Ayub? Kenal saja. Siapa Nabi Ayub itu? Nabi yang buduk. Oh iya, betul. Ya kusta, buduk, penyakit kulit mirip. Nabi yang buduk Ustaz. Oh gitu. Terus dari kapan buduknya? Dari lahir Ustaz. Oh, terus dia wafat karena apa? Karena buduk Ustaz. Kira-kira kalau ada orang yang dari lahir hidup sampai mati buduk, hikmah apa yang bisa kita dapatkan? Ya Allah, mubazir banget Allah kalau menghadirkan Nabi model gitu. Apa hikmahnya? Lahir buduk, hidup buduk, mati buduk. Ya santri kan buduk dengan ukur 1 tahun Pak. Enggak Pak. Nabi Ayub itu dalam beberapa tafsir ya, itu sampai usia 70 tahun hidupnya baik-baik aja. Usia 70 tahun baru sakit. Berapa tahun sakitnya? 18 tahun. Pada usia sakit yang ke-17 tahun, istrinya nanya sama Nabi Ayub, Pak, hari bapak teh Nabi? Dijawab gak sama Nabi Ayub? Pak, saya nanya, yang lain gak boleh jawab, cukup bapak ini aja. Karena ini agak sembrono ini. Pak, dijawab gak sama Nabi Ayub? Kira-kira aja. Nggak dijawab Pak. Kenapa? Nabi Ayub itu IQ-nya tinggi. Dia ngerti ini tuh bukan pertanyaan. Bahkan bukan make sure. Bukan. Tapi ini permohonan yang melebihi permohonan. Setelah itu lalu kemudian beliau mengatakan, istrinya mengatakan, kalau bapak Nabi berdoalah sama Allah agar bapak sembuh. 1. Kenapa Nabi Ayub nggak jawab pertanyaan itu? Karena IQ-nya tinggi. Bapak-bapak yang IQ-nya tinggi, kalau ibu bilang gini, Pak, di pengkolan itu ayah rumah makan padang anu enak. Bapak nggak jawab. Yang IQ-nya tinggi, bapak menghentikan motor atau mobil bapak di rumah makan padang itu. Tapi IQ-nya yang rendah dia jawab gini, nya mah kikilna enaknya, sambal
di bari lada ngaliwat kadinya ngaliwat itu lu cek pamajikan teh ge duh ya Allah ya salaki bodoh-bodoh teh ini Pak ini tanggal 1 ya cek bapak nanti dengan gagah iya kemarin kan tanggal 31 besok tanggal 2 nggak gitu Pak ibu cuma nanya kenapa transferan belum masuk kan gitu makanya mohon ya IQ-nya diperbaiki Ayub nggak jawab. Jawaban kedua, pertanyaan kedua baru dijawab oleh Nabi Ayub dan jawabannya luar biasa. Ma, apa hak papa buat berdoa sama Allah? 70 tahun papa sehat dan baru 17 tahun papa sehat. Itu ada. Iya ya Allah, baru juga 2 hari sakit gigi, sudah berdoa sama Allah dan doanya agak mengancam. Ya Allah, apa dosa hamba? Eta lamun dijawab ku Allah era Pak urang. Tah dosa maneh teh ieu cenah. Urang teh ngeluh ke tunggunya geus satu hari kitu mah. Nabi Ayub enggak doa. Tapi dia berikhtiar untuk sembuh. Kapan beliau sembuh? Ketika beliau sudah tidak kuat sama sekali menggerakkan badannya. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah saya khawatir ini adalah gangguan setan. Sehingga hamba tidak bisa menghamba kepadamu dengan sempurna. Nabi Ayub lalu kemudian diberikan ayat sama Allah, lalu kemudian Nabi Ayub menemukan air yang jernih, air yang dingin, lalu kemudian ia menepukkan tubuhnya di bagian air itu, lalu kemudian beliau sembuh. Jadi syarat sembuh teh apa? Doanya sama Allah sederhana, ya Allah kalau saya sembuh saya bakal rajin ibadah. Nah itu mah besar kemungkinannya buat sembuh. Maka kajian hayang cager kieu. Saya teh udah lah pedahan di Sumarekon. Hese Pak da teu aya sunahna tong. Ya, gitu. Terakhir kita belajar syukur. Belajar syukur ya. Ada kalimat apa? La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka akan ditambah. Apanya? Nikmat. Secara kualitatif itu yang pokok. Kalau kuantitatif itu urusan Allah. Karena bahaya ini kalau hanya dimaknai kuantitatif. Saya kalau ngajak orang berzakat, berinfak, bersodakoh dan berwakaf, saya jarang mempergunakan kalimat kalau Bapak ngasih saya 1000 nanti dikasih dikali 7 kali 10 kali 100 hingga kali tak terhingga. Saya enggak gitu. Saya cuma bilang gini. Kalau Bapak rajin berzakat, berinfak, bersodakoh dan berwakaf, maka harta yang Bapak miliki sisanya itu akan menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan bagi Bapak atas izin Allah. Karena bahaya kalau dimaknai kuantitatif. Kalau bersyukur maka akan ditambah. Saya mau tanya sama bapak-bapak dulu. Pak, punya istri yang sekarang, Bapak bersyukur nggak? Sudah ditambah. Bapak maleheng ada ruang syar'inya. Sekarang saya tanya sama ibu, Bu, punya Bapak, punten yang macam ginian gitu. Bapak, ibu-ibu bersyukur gak? Bersyukur kan? Bertambah gak bapak-bapaknya? Enggak. Jadi yang namanya syukur itu biasanya menggenapkan ketenangan dan menggenapkan kebahagiaan. Jadi biasanya orang yang rajin ngasih, maka hidupnya akan tenang, dia tidak akan terpenjara dengan dunia, dia tidak akan jatuh cinta secara berlebihan pada dunia, sehingga dunia hanya dia jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, tepat 1 jam lebih sedikit kajian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau melintasi waktu yang biasanya, saya nggak tahu juga. Dan ini memang masjid yang super keren. Ngundang ustadz tanpa tema dan tanpa ngasih tahu waktunya berapa menit. Ketua DKM-nya top ini. Serius, ini serius. Ini bukan nyindir, ini serius. Jadi Bapak Ibu tahu, sekarang itu kadang guru ngaji itu dilecehkan secara tak sengaja. Satu, sebetulnya saya mau tanya, kalau Bapak butuh air, sumur yang datang ke Bapak atau Bapak yang datang ke sumur? Datang ke sumur. Kalau guru itu sumber ilmu, guru yang datang ke Bapak atau Bapak yang datang ke guru? Ini saya yang datang ke tempat sini.
Jadi saya sebetulnya nganggap di sini sumurnya. Saya lagi nyari ilmu di tempat ini. Minimal ilmu tawadu. Karena dari tadi saya nanya jarang dijawab. Tawadu. Yang kedua, kadang gini jamaah teh Ustaz, temanya ini. Durasinya segini. Saya senang, di sini saya nggak diatur. Suka-suka saya. Emang harusnya gitu, Pak. Harus suka-suka aja. Terserah ustadznya. Dia mau apa? Kenapa? Karena dalam beberapa hal kadang ada juga masjid itu yang pilih tema kira-kira untuk memukul jamaah yang lain. Dipilih ustadzna teh, ieu balad saya. Sarua jeung saya, itu musuhna, bere tema ieu ka ustadzna teh ke ustadz nitipnya, di abdi teh aya nu kieu, ke ustadz bahas nu kieu. Nah, ini masjid enggak, ketua DKM-nya santai aja. Ustadz sumpingnya tanggal sakitu ngobrol naon bebas, keren. Ya. Jadi konsisten ya kayak gitu ya. Dan kalau ketemu dengan ustadz yang memakai dalil yang sama, misalkan kieu, ya Allah gara-gara tadi bere tema, hayuh we ti mimiti hari pertama sampai hari terakhir Ramadan teh kutiba deui. Aing mah nirudet eta kana kutiba. Itu teh namanya ujian keimanan. Bapak Ibu tahu apa ciri orang beriman? Ciri orang beriman ia enggak pernah bosan berbuat kebaikan. Kemarin subuh berapa rakaat? Hari ini, besok, tahun depan, bosan tuh. Nah, itu berarti Bapak Ibu teh beriman. Hari ini enggak jawab Ustadz, besok enggak jawab. Besok lagi enggak jawab. Itu namanya istiqomah. Udah ya gitu aja, atur nuhun semuanya. Senang bisa hadir di tempat ini, ketemu sama Dean ya. Udah selesai sayang ya, silahkan pulang ya. Alhamdulillah ya, cita-citamu akhirnya tercapai juga. Atur nuhun, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah mendengarkan tausiah disampaikan oleh guru kita. Dan apa yang beliau sampaikan itu adalah hal-hal yang sering kita temui Bapak Ibu. Atau mungkin sering kita rasakan atau kita sebagai pelakunya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami. Karena yang beliau sampaikan dengan bahasa yang ringan, yang mudah dipahami oleh kita bersama insya Allah. Dan Pak Ustadz, boleh sedikit ada ruang untuk tanya jawab Pak Ustadz? Oke. Baik. Bagi bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya, silakan disampaikan ke guru kita. Saya ingin demokratis ya. Bapak bebas bertanya, saya pun bebas menjawab atau tidak. Silakan, ada hal yang disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Banyak di antara para jemaah ketika bersama-sama dengan kita di sini ingin bertanya begitu ya. Sekarang ada waktunya bagi kita untuk bertanya kepada guru kita. Silakan. Bebas Bapak Ibu. Oke, mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi melihat kok nanti disindir lagi, nggak ada yang nanya gitu. Ini aja Ustaz, apa setiap mendengarkan ceramah iman kita kan naik gitu ya. Tapi tatkala dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang tergoda juga dengan maksiat dan sebagainya, sehingga iman kita jadi turun. Untuk tips istiqomah dalam terus dalam kebaikan kita. Terima kasih. Baik, saya sampaikan bahwa iman itu kadang pasang kadang surut, dan itu rumus umumnya. Jadi kalau bapak dan ibu sesekali sholat subuh itu hoream, males, jangan tiba-tiba bapak dan ibu menghakimi diri bapak dan ibu sendiri sebagai orang yang tidak bagus keimanan. Ya Allah, hamba gagal jadi orang beriman. Hari ini hamba males sekali melaksanakan sholat subuh. Enggak Pak. Kalau bapak tanya sama saya, apakah Ustadz Datan sesekali sholat subuh males? Jawabannya ya, sesekali males.
Males itu kalau untuk level ustadz males jadi imam. Harus agak beda lah levelnya ya. Gitu. Kalau bagi yang lain kan malesnya itu malas sholat subuhnya. Karena beda levelnya kan, ada yang malas jadi imam, ada yang malas datang ke masjid, ada yang malas sholat subuh. Ada juga yang malas sholat subuh kurang dari jam 6. Ada juga orang itu istiqomah sholat subuhnya jam 6 terus. Dan itu masih agak lumayan daripada yang gak sholat. Kita mah husnudzon saja ya. Mungkin dia madhabnya madhab Hanafi. Karena Hanafi itu sholatnya agak siang. Makanya Bapak kalau sholat di Turki, sholat subuhnya agak siang. Ya, jadi kalau di sini ada yang sholatnya subuhnya agak siang, mari kita anggap dia madhab Hanafi. Cek bapak teh, tapi tak bangetnya teh siga Turki, baik tuh. Atau sholat siga Turki banget teh. Gitu. Jadi Bapak tahu Pak, enak berislam dengan ilmu tuh gitu Pak. Jadi ketemu orang dengan macam apapun, ruang pemakluman kita itu tinggi. Nah, berikutnya, gimana cara kita istiqomah dalam jalan kebaikan? Yang paling pokok itu apa? Kita harus membuat inner circle kita itu sevisi dengan kita, dan visinya masuk surga secara berjamaah. Gimana cara suami rajin tahajud? Pilihlah istri yang rajin tahajud. Ustadz gimana? Saya ini terlanjur pilih istri gak rajin tahajud. Ya udah, itu derita Bapak. Jangan bikin rumusan-rumusan baru. Ustadz apa perlu saya tukar tambah? Itu bukan mobil Pak. Itu istri. Kalau ada kekurangan perbaiki. Saya bersyukur Pak, nikah itu sama anak ulama. Ya, jadi saya itu menantu ulama. Saya ini sebetulnya dulu waktu mahasiswa itu saya lebih banyak di jalanan jadi demonstran. Makanya saya lulus tanpa ijazah dengan indeks prestasi kumulatif 3,87 karena di DO. Saya nakal banget Pak. Lalu kemudian dalam masa di DO itu saya kan tidak ada kerjaan Pak Bu. Akhirnya udah nikah aja, ngisi waktu luang. Dan ngisi waktu luang yang paling berpahala itu ya nikah. Nikah saya. Nikahlah saya sama anak seorang ustaz. Saya nggak pernah berpikir akhirnya sekarang jadi guru ngaji juga. Jumatan pertama saya itu di Masjid An-Nur PT Inti. Dikasih masjid langsung masjid gede. Yang hadir kurang lebih 2.000-3.000 orang. Saya jadi pengkhotbah Jumat. Dan beres khotbah Jumat itu orang-orang datang ke saya. Yang pertama ketua DKM, Ustadz mohon maaf. Kenapa? Barusan Ustadz itu ceramah bagus tapi panjang banget. Kenapa? Baru selesai jam 1 kurang 10. Karena saya waktu itu mengutuk pemerintah dari awal sampai akhir. Karena masih demonstran. Ada kawan saya datang yang sekarang jadi guru SMA 5, dia datang sama saya. Tan, Aisyah, lain demo itu khutbah. Jadi orang itu kan berubah Pak dengan masa. Nah saya itu alhamdulillah punya istri anak ustadz. Beliau sudah terbiasa sejak kecil untuk tahajud. Terbiasa sejak kecil untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seistiqomah itu? Karena ayah dan bundanya jadi inner circle yang baik. Saya nikah dengan dia, akhirnya dia jadi inner circle yang baik buat saya. Kita gimana caranya biar jadi orang baik? Bapak dan ibu bergaulah dengan orang baik. Iya mak, pilih jalan pintas wae sigan wani. Enggak, tenang Pak. Terlihat ngobrol dari lawan. Itu tonsnya ya Allah deh. Manik ya. Kirain nikah lagi. Ini istri dari Bapak ini tenang ya. Saya pastikan niatnya ada, keberaniannya kurang. Nah, jadi gimana caranya? Kalau kemudian di keluarga kuat, lanjut bikin grup WA itu orang-orang baik di DKM. Coba, kalau yang di DKM-nya sering ngumpul kan, kalau nggak ada suka dicari kan? Dicari. Kemananya sih Bapak Eta? 2 hari nggak ke masjid. Kenapa dicari? Karena biasanya ada. Ayo biasa nanti aja seperti pilarian tara.
bikin grup. Ih, enak gerak kalau bikin grup kita saling menyapa. Tahajud ya. Di mana? Di masjid tuh. Ada yang fikihnya bagus. Dia jawab gini. Ingat, sholat terbaik, sholat sunat itu di rumah. Ya. Dijawab, enggak, kita mah di masjid aja, biar kita saling menguat. Boleh enggak? Boleh. Sama dengan taraweh. Taraweh boleh di rumah? Boleh. Nabi gengan ukur sekali di masjidnya. Kenapa di masjid Nabi cuma sekali? Takut dianggap wajib. Bapak Ibu tahu nggak sekarang hukumnya sunat? Tahu ya? Sok di masjid. Da Bapak malain Nabi. Iya makanya kieu. Kenapa nggak pernah ke masjid taraweh? Takut dianggap wajib. Emang mana Nabi? Itu ada diajar ngaji nang anu 15 menit 45 menit sare teh. Jadi simpulan nggak bener. Jadi yang paling pokok itu Pak, kalau kita keistiqomahannya akan tetap muncul, maka bergaulah dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh itu nggak akan membiarkan temannya berada di dalam jalan yang salah. Dah. Ada lagi masalah yang lain. Saya minta jangan cari-cari masalah ya. Ada Baik, lagi? silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oh ya, sedikit informasi Pak Ustadz. Beliau adalah Haji Muhammad Sohib, ex-ketua DKM periode sebelumnya. Ya, bagus. Terima kasih ya Pak ya. Sekarang itu jangan pakai X. Oh iya. Ketua DKM periode. Oh iya, baik. Kayak kemarin kan presiden gitu kan. Biar keren lah. Tapi Bapak support pengajian kan Pak? Support pengajian kan? Enggak larang-larang ibu pengajian kan? Ngecek aja. Baik, lanjut. Silakan Bapak Ibu. Ibu-ibu ada yang bertanya silakan. Bu, ada yang ingin ditanyakan? Kesempatan bagi kita untuk bertolabul ilmi dengan Ustadz kita. Udah ya? Kelihatan Sudah udah juga? puas. Baik. Ya. Udah tukang dah bikin capek. Oh, iya. Ayo. Kita nanya. Bapak-bapak, ibu-ibu ngadangungkan-ungkul abdi ngobrol tadi Pak. Jaba nggak ada rukhsah sugan. Kalau kamu beres ngaji lalu kemudian kerongkonganmu kering maka minumlah. Kan nggak ada gitu ya. Maka doain ya, saya saumnya tamat hari ini. Udah gitu aja ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.